Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Di tengah gonjang-ganjing penolakan, rancangan Undang-Undang TNI akhirnya disetujui. DPR menjamin dalam Undang-Undang TNI ini tidak ada duifungsi ABRI seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Lalu siapa pihak yang paling diuntungkan dari pengesahan undang-undang yang terkesan buru-buru ini? Kita diskusi. Unjuk rasa penolakan RUU TNI mewarnai rapat paripurna di gedung DPR Kamis pagi 20 Maret. Namun unjuk rasa dari masyarakat sipil dan mahasiswa hanya jadi angin lalu. Ketua DPR Puan Maharani sudah ketok palu bahwa RUU TNI disetujui menjadi undang-undang. Usai disetujui, DPR menjamin masyarakat tidak perlu khawatir dengan revisi Undang-Undang TNI. Kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Hingga Kamis sore, massa yang menolak Undang-Undang TNI masih bertahan di gedung DPR. Sebelum akhirnya disetujui, ramai soal pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup dan terkesan terburu-buru. Lalu apa sih urgensi dari pengesahan Undang-Undang TNI ini bagi masyarakat dan siapa pihak yang paling diuntungkan dalam pengesahan Undang-Undang TNI? Ya, kalau kita bicara yang diuntungkan, tentu yang diuntungkan dalam pembentukan undang-undang itu kan yang diuntungkan ya kepentingan nasional, ya kan? Kepentingan nasional dan maksud ini tidak menguntungkan salah satu institusi, tapi tadi ya konteks pembentukan undang-undang itu adalah mengatur dan membatasi. Jadi ini bukan soal menguntungkan siapa, tapi bagaimana kemudian undang-undang ini bisa digunakan secara efektif gitu ya untuk menjalankan berbagai urusan kewenangan, kemudian tanggung jawab ya dari institusi yang terkait dengan sektor pertahanan dan keamanan nasional ini. Soal urgensi bagi masyarakat kan ya tadi ya, kita ya memang sektor pertahanan dan keamanan ini sesuatu yang tidak terlihat secara fisik ya manfaatnya ya. Tapi ketika kita bisa beraktivitas dengan nyaman, bisa melakukan menyelenggarakan urusan-urusan ya privat kita juga dengan baik gitu ya. Itu sebenarnya kan bukti bahwa negara kita berhasil diamankan ya. Artinya pertahanan berjalan dengan baik, keamanan berjalan dengan baik, sehingga setiap urusan warga negara, setiap urusan negara dan warga negaranya ini bisa berjalan dengan normal, dengan baik, yang diharapkan dari revisi Undang-Undang TNI ini. Nah, kalau bicara soal isu pertahanan, memang ada unsur urgensinya. Tapi yang jadi kekhawatiran masyarakat dalam revisi Undang-Undang TNI adalah soal kembali munculnya duifungsi ABRI. Apalagi dalam draft RUU yang beredar di masyarakat, ada sejumlah poin anggota TNI aktif bisa menjabat sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk juga soal batas usia pensiun. Nah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bilang, setelah disetujui, draft Undang-Undang TNI akan segera bisa diakses di situs resmi DPR. Proses pengesahan RUU TNI memang banyak yang mengkritik dan disebut-sebut cacat secara proses legislasi. Yang namanya legislasi itu butuh meaningful participation, butuh partisipasi publik. Publik itu harus ada di sini. Kalau kita lihat, nggak ada tuh peran publik sama sekali dalam penyusunan Undang-Undang TNI.
Belum lagi kalau kita bicara soal naskah akademik yang ala kadarnya. Nah, maksud saya kalau Anda bicara soal cacat secara prosedural, ya menurut saya itu sudah pasti ada. Ya, bukan lagi ketakutan untuk cacat prosedural, ini memang cacat prosedural. Kalau ada urgensi secara timing, ya silahkan membuatnya dalam bentuk perpu. Kalau ada urgensi yang segera harus dijawab dalam bentuk undang-undang, maka harusnya yang dilakukan adalah proses partisipasi dan aspirasi masyarakat. Biarkan proses partisipasi dan aspirasi masyarakat itu yang akan membentuk ya peraturan itu. Tidak bisa dikatakan atas nama kepentingan, ya, atas nama kecepatan waktu untuk melakukan sesuatu, lalu seenaknya DPR dan pemerintah bisa menyusun undang-undang, lalu kemudian partisipasi dihilangkan. Undang-undang sudah disetujui. DPR kini punya tanggung jawab untuk menjelaskan ke masyarakat yang masih khawatir dengan Undang-Undang TNI. Gimana kalau menurut teman-teman? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.